Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my YouTube channel. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan aksi nyata pada pelatihan Merdeka Belajar yang saya lakukan di platform Merdeka Belajar. Sebelum saya menjelaskan apa itu Merdeka Belajar, ada kalanya berikan like dan juga subscribe pada channel YouTube saya. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan tentang video-video terbaru dari saya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan apa itu Merdeka Belajar. Menurut Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek, Iwan Syahril menjelaskan, program Merdeka Belajar merupakan filosofi yang berasal dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional. Merdeka Belajar berfokus pada asas kemerdekaan dalam menerapkan materi yang esensial dan fleksibel sesuai dengan minat, kebutuhan, dan karakteristik dari peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Mengapa Merdeka Belajar perlu diterapkan? Salah satu alasan dari Nadiem meluncurkan program Merdeka Belajar adalah penelitian PISA pada tahun 2019. Saat itu, penelitian PISA menunjukkan hasil bahwa siswa-siswa dari Indonesia menduduki posisi ke-6 dari bawah dalam bidang matematika dan literasi. Oleh karena itu, hasil penelitian tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong lahirnya program Merdeka Belajar. Apa tujuan dari Merdeka Belajar? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mencanangkan reformasi sistem pendidikan Indonesia melalui kebijakan Merdeka Belajar. Tujuannya adalah untuk menggali potensi terbesar para guru-guru sekolah dan murid, serta meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Mengenali diri dan peran sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun tujuannya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada beberapa prinsip kepemimpinan sebagai seorang guru. Ingarso Suntulodo, di depan guru sebagai suri tauladan bagi anak. Ingmadio Mangunkarso, di tengah-tengah guru sebagai pemberi semangat untuk anak. Tuturi Handayani, di belakang guru sebagai pemberi motivasi bagi anak. Dari sini dapat kita simpulkan, guru adalah agen penuntun ataupun pembimbing untuk anak, sehingga anak itu bisa tumbuh sesuai dengan kodratnya. Mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman, anak itu tumbuh
sesuai dengan zamannya, sesuai dengan alamnya. Sehingga anak itu dapat memaksimalkan bakat dan minat yang mereka miliki dari bimbingan yang guru berikan. Sehingga saat anak itu dilepas di lingkungannya, maka anak itu dapat tumbuh kuat di lingkungan tersebut dan dapat bermanfaat bagi lingkungan tersebut. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Nah, ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Anak itu harus dibimbing guru bagaimana sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, jika pada zaman ini adalah zaman teknologi, maka kita membimbing anak sesuai dengan zamannya. Tidak bisa kita membimbing anak kita samakan dengan zaman yang dulu. Maka otomatis anak itu akan tertinggal. Maka kita harus membimbing anak sesuai dengan kodratnya, mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana anak itu tinggal, maka kita menyampaikan ilmu pengetahuan ataupun informasi yang berkaitan dengan lingkungan di mana anak itu tinggal, agar anak itu memperoleh informasi tentang lingkungannya. Sehingga saat dia dilepas di lingkungannya, anak itu dapat beradaptasi di lingkungannya dan beradaptasi di zamannya. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya yaitu, agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, didik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara berulang kali menekankan apa yang disebutnya kemerdekaan dalam belajar. Dari berbagai literatur, gagasan ini boleh jadi bermula karena pria bernama Suwardi Surjaningrat itu menolak betul praktek pendidikan yang mengandalkan kekerasan dan berjuang menyebarkan konsep pendidikan ala taman siswa. Anggota Majelis Luhur Taman Siswa, Kri Priyo Diwayarso, menjelaskan makna kemerdekaan belajar yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara, yakni bagaimana membentuk manusia harus dimulai dari mengembangkan bakat. Jadi, yang punya kehendak itu siswanya, bukan pamong gurunya, dosennya. Yang memaksakan kamu harus jadi hijau, harus jadi merah, untuk itu kemudian timbul tuturi handayani, berarti mendorong dan menguatkan. Nah, dari sini dapat kita simpulkan, merdeka belajar adalah siswa itu bebas memilih bagaimana mereka bisa tumbuh sesuai dengan kodratnya, sesuai
sesuai dengan bakat dan minatnya. Guru hanya sebagai pembimbing siswa itu, mengarahkan bagaimana caranya mengembangkan minat dan bakat siswa tersebut. Guru tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap siswa. Guru menyesuaikan bagaimana cara dia mendidik dengan bagaimana caranya siswa itu bisa tumbuh kembang sesuai dengan kodratnya. Maka dapat kita simpulkan, pemikiran dari Ki Hajar Dewantara inilah yang mendasari timbulnya kurikulum Merdeka Belajar. Kenapa? Merdeka Belajar itu dapat menimbulkan bakat siswa. Siswa itu bebas memilih bagaimana cara mereka itu tumbuh, sehingga minat dan bakat mereka itu bisa dikembangkan secara maksimal, sehingga dapat memajukan pendidikan di Indonesia karena banyaknya orang-orang ahli di bidangnya. Terima kasih. Sekianlah penjelasan saya mengenai Merdeka Belajar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.